Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat dimudahkan untuk thalabul ilmi. Semoga dengan syukurnya kita atas nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, dan juga amal yang saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah taala mulai dari pertemuan ini kita akan membahas risalah yang baru. Judulnya Mengejar Ketertinggalan. Catatan renungan seputar Ramadan. Ini ringkasan-ringkasan saja. Ringkasan atau catatan ringan seputar Ramadan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini juga seperti risalah sebelumnya. Kebanyakannya adalah dari ceramah-ceramah yang kemudian disusun ulang dan dijadikan catatan dan risalah seperti ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan ini sebagai bentuk persiapan kita dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Karena keberhasilan, kesuksesan seseorang di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan seberapa matang dia memiliki persiapan. Alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung dari bulan Jumadal Ula, ya sekitar tanggal 27-an Jumadal Ula 1443 Hijriah. Berarti setelah bulan ini kita akan masuk bulan Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Setelah itu masuk Rajab, berikutnya masuk Sya'ban. Jadi ada sekitar 3 bulan ke depan, ya insyaallah ta'ala, semoga Allah berkenan memanjangkan usia kita semua di atas keistiqomahan. Kita insyaallah akan kembali menikmati indahnya dan lezatnya beribadah di bulan Ramadan 3 bulan ke depan insyaallah. Maka kalau kita membahas risalah ini, berarti kesempatan kita sekitar 10 sampai 12 kali
pertemuan. Taib. Dan di sini kita ada sekitar belasan pembahasan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di awal dari risalah ini kita cantumkan firman Allah tentang ibadah puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian kita nukilkan salah satu di antara fadilah dari ibadah puasa, ahli siam mereka akan masuk ke dalam surga melalui satu pintu atau jalur yang khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan yang Allah persiapkan untuk mereka yang ahli siam. Kemudian kita pun menukilkan di sini kalam dari seorang tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, di mana dikatakan kepada beliau, innaka kabir was-saumu yudhifuka, sesungguhnya engkau itu sudah tua dan puasa tentunya akan membuatmu lemah. Maka kemudian beliau menjawabnya jawaban yang terlahir dari dalam lubuk hati yang paling dalam dengan keimanan yang berkualitas. Beliau mengatakan, inni u'idduhu li safarin tawilin. Inni u'idduhu li safarin tawilin. Sesungguhnya aku mempersiapkannya untuk perjalanan yang panjang. Karena ibadah puasa itu pahalanya bi ghairi hisab. Pahalanya itu tanpa batasan hitungan, saking besar dan saking banyaknya. Maka ketika kita sadar perjalanan kita di akhirat nanti sangat-sangatlah panjang, maka tentu bekal yang harus dipersiapkan pun adalah bekal yang terbaik, bekal yang paling banyak. Nah, salah satu di antaranya adalah ibadah puasa ini. Inni u'idduhu li safarin tawil. Sesungguhnya aku mempersiapkannya untuk perjalanan yang panjang. Barakallahu fikum. Baik. Kita langsung masuk di halaman pertama tentang muqaddimah. Saya kasih muqaddimah terlebih dahulu untuk pembahasan ini. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Hati mana yang tidak bahagia dengan kehadirannya? Sehingga pantaslah bulan ini selalu dinanti-nanti dan dirindukan oleh siapapun yang hatinya dipenuhi dengan cahaya iman. Jadi kerinduan terhadap bulan Ramadan, penantian yang begitu dinanti-nanti terhadap bulan Ramadan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki iman. Iman inilah yang sesungguhnya merasakan kenikmatan, kelezatan dengan dihadirkannya tamu agung yang bernama Syahrul Ramadan. Maka dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, kita ketengahkan beberapa catatan sederhana tentang renungan seputar Ramadan. Semoga ini menjadi bukti kerinduan yang mendalam terhadap bulan Ramadan dan sebagai bahan persiapan intelektual, mental dan juga spiritual dalam menyambut kehadirannya. Sehingga harapannya Ramadan tidak hanya sekedar ritual keagamaan tahunan yang garing tanpa makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua
di dalam sebuah hadis derajatnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash wa rubba qaim hadzuhu min qiyamihis sahar. Betapa banyak orang yang puasa, jatah atau bagian dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang qiyam, ibadah di malam hari, jatah dari qiyamnya ternyata hanyalah bergadang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tentu kita tidak ingin masuk kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, di mana puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Maka ini peringatan untuk kita semua bagaimana di dalam menjalankan ibadah puasa, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, kita selalu memperhatikan kualitasnya. Ya, karena puasa di dalam syariat Islam bukan sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja, atau hanya sekedar menahan diri dari berjima dengan istri di siang hari saja. Kalau puasa dalam syariat Islam seperti itu, tentu tidak ada bedanya dengan puasa-puasa orang-orang di luar Islam. Ya. Artinya apa? Ada kualitas. Ada nilai-nilai yang begitu mendalam di dalam pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah selain dari puasa di bulan Ramadan. Maka disinilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama begitu perhatian dalam permasalahan ini sampai dibuatkan kitab-kitab khusus terkait dengan panduan, bimbingan bagaimana kita bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita memohon kepada Allah agar Ramadan menjadi wasilah untuk perubahan diri, perubahan keluarga, masyarakat dan juga bangsa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan demikian seterusnya sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cantumkan di sini satu pembahasan yang kita kasih judul modal dasar. Ini yang harus selalu disadari untuk nantinya disyukuri. Bahwa ternyata orang itu kalau masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Ramadan, artinya usianya itu sampai ke bulan Ramadan, ini sesungguhnya adalah modal dasar bagi seorang hamba untuk kemudian dia serius di dalam mengelolanya supaya menghasilkan keuntungan-keuntungan yang baik. Baik keuntungan duniawiyah, lebih-lebih keuntungan ukhrawiyah. Taib. Barang siapa yang dipanjangkan usianya sehingga mendapatkan bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia memiliki modal dasar yang seharusnya dia kelola dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya berupa limpahan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana akhawan min Bali min Qada'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanatan faqala Talhatu bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma fara'aitul muakhir minhuma udkhilal jannah qabla syahid fata'ajjabtu lidzalika fa asbahtu fadzakartu dzalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala min ayyi dzalika ta'jabun faqalu ya Rasulullah hadza kana ashaddur rajulain ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhar al jannata qablah
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Qalu bala. Qala wa adraka ba'dahu Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Qalu bala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Baik. Dikisahkan ada dua orang lelaki dari Bali. Bali ini bukan Bali Indonesia ya. Maksudnya sebuah perkampungan dari suku Qudha'ah. Keduanya masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu di antara keduanya gugur sebagai syahid di medan jihad. Sedangkan yang satu lagi setahun kemudian meninggal dunia. Dikisahkan meninggal dunianya orang yang kedua ini karena sakit. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhuma berkata, "Aku bermimpi orang yang terakhir meninggal dari keduanya ternyata lebih dahulu masuk surga dari temannya yang mati syahid." Temannya, bukan teman itu ya. Salah ketik. Teman itu bahasa tidak baku. Jadi Talha bin Ubaidillah bermimpi ternyata yang terakhir meninggal dari keduanya lebih dahulu masuk surga dari temannya yang mati syahid. Maka fata'ajabtu. Ya, kata Talha bin Ubaidillah, aku sangat heran dengan hal tersebut. Pada pagi harinya, kata Talha bin Ubaidillah, aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka lantas Nabi balik bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian tuh heran? Artinya dari kisah itu apa yang mengherankan? Kemudian para sahabat yang ada ketika itu menjawab, "Ya Rasulullah, orang pertama ini lebih besar perjuangannya di medan jihad. Ini mujahid, yang pertama ini mujahid sampai mendapatkan syahadah, sampai mendapatkan kesyahidan di medan jihad. Namun kenapa justru temannya yang meninggal terakhir lebih dahulu masuk surga?" Maka Nabi SAW pun menjawab. Kata Nabi SAW, nah di sini poinnya. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah dia hidup setahun lebih lama setelah kematian temannya? Yang mati syahid kan duluan. Temannya yang kedua ini matinya selang setahun setelahnya. Nah, bukankah dia setahun lebih lama setelah kematian temannya? Maka para sahabat menjawab, "Bala, benar." Nabi berkata lagi, "Bukankah rentang waktu setahun itu akhirnya dia mendapatkan Ramadan, lalu dia pun berpuasa di dalamnya? Dan dalam waktu setahun itu bukankah dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Iya, benar." Nabi SAW kemudian bersabda, "Maka jarak di antara mereka berdua lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi." Masya Allah. Ini bedanya cuma berapa lama? Setahun saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bedanya cuma setahun. Artinya kan waktu yang kelihatannya sebentar saja. Cuma 12 bulan, 360 hari. Ya, 360 hari saja. Tapi ternyata Nabi menyatakan jarak di antara mereka berdua lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Bagaimana lagi kalau bedanya 2 tahun? Bagaimana lagi kalau bedanya itu 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Barakallahu fikum. Dan Nabi di sini menyebutkan 2 ibadah yang begitu istimewa. Ibadah puasa, kemudian ibadah salat. Kalau orang usianya dipanjangkan setahun lebih lama dari saudaranya yang mati duluan, berarti dia dapat Ramadan, 1 bulan penuh dia berpuasa.
yang kalau dia ikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan setahun penuh dia berpuasa. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka 30 hari kalau dikalikan 10 sama dengan 300 hari atau sama dengan 10 bulan. Kemudian kalau ditambah puasa Syawal 6 hari, 6 kali 10 sama dengan 60. Ya, 1 hari puasa Syawal sama dengan 10 hari. Kali 6 berarti 60 hari atau 2 bulan. Berarti dalam puasa Ramadan kemudian puasa Syawal disamakan oleh Nabi dengan puasa setahun penuh. Ya kan? Ya pantas kalau kemudian jarak pahalanya antara langit dan bumi. Belum lagi sholat. Berapa kali sujud dalam sehari yang bisa dikerjakan oleh seorang mukmin di dalam mengerjakan ibadah sholat. Sholat wajibnya saja sudah bisa dihitung kan? Sholat wajib berapa rakaat? 17. 17 kali 2 kali sujud. Berapa? 34. Itu teh sholat wajib. Kalau dikali 1 tahun, berapa kali sujud? Hitung aja sendiri ya, kelamaan. Pokoknya banyak sekali, ya kan, Masya Allah. Itu baru sholat wajibnya. Belum lagi kalau orang itu rajin sholat sunnah, tahajudnya minimnya 11 rakaat. Tiap hari itu, tiap malam. Belum lagi ditambah rawatibnya yang mengiringi sholat-sholat fardu 5 waktu. Ya bisa dia mendapatkan 12 rakaat rawatibnya saja. Kali lagi 2 kali sujud per rakaatnya. Kalau dia rajin sholat duha sampai 8 rakaat, Masya Allah. Belum lagi sholat taubatnya misalkan. Sholat-sholat sunnah yang lainnya, tahiyatul masjidnya. Masya Allah. Berapa kali sujud yang dia dapatkan dalam waktu setahun. Sedangkan salah satu di antara cara meningkatkan derajat kita di sisi Allah dengan cara apa? Banyak sujud. Ya, 1 kali sujud akan mengangkat derajat kita 1 derajat. Ya kan? Tidak usah sholatnya. Langkah kaki kita ke masjid sudah dihitung derajat kan? 1 langkah ngangkat derajat, kemudian 1 langkah berikutnya menghapuskan dosa. Masya Allah, setahun berapa langkah kaki ini melangkah ke masjid, ditambah sujudnya. Masya Allah. Ini baru 2 ibadah, puasa dan sholat. Bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya? Infaknya, sedekahnya, birrul walidainnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, tolabul ilminya, begitu ya, akhlakul karimahnya. Maka pantas jarak setahun ini bisa membedakan pahala dengan saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia sampai antara langit dan bumi. Ya. Barakallahu fiikum. Maka disinilah ya betapa berharganya waktu. Kalau kita mau hitung-hitungan waktu, kita sering melalaikan waktu. Padahal ya, kalau perhitungannya para ulama, kalau ibu malas-malesan 1 jam saja, la dunya walad din walal akhirah. Tidak ada aktivitas dunia, tidak ada aktivitas agama, ya. Kita malas-malesan saja itu 1 jam, itu kita sama saja menyia-nyiakan waktu 3 tahun hitungan akhirat. Ya kan? Karena 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Ya, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Begitu kan? Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1 jam jika kita sia-siakan itu sama dengan menyia-nyiakan waktu di akhirat 3 tahun. 1 jam itu. Berarti kalau 1 menitnya berapa? Hitung saja sendiri ya.
Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini berharga sekali waktu ini, ya. Berharga sekali waktu itu. 1 tahun saja ini luar biasa. Kalau dimanfaatkan dengan maksimal, luar biasa akan menghasilkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, masihkah kita akan menyia-nyiakan bulan Ramadan yang kemudian dianugerahkan Allah kepada kita semua? Tentu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan Ramadan. Kemudian ciri khas seorang mukmin yang baik adalah disiplin waktu. Ciri mukmin yang baik disiplin waktu. Ya tidak Ibu? Berarti yang suka lambat-lambat, nah itu bermasalah dalam imannya. Karena ciri khas orang beriman itu disiplin waktu. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Ibadah dan syariat yang Allah bebankan kepada seorang mukmin selalu berkaitan dengan batasan waktu. Ya kan? Mulai dari ibadah salat. Ada batas-batas waktunya enggak? Ada. Innas salata 'alal mu'minina ya kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu ya bagi atau atas orang-orang beriman adalah kewajiban yang telah ditentukan batasan-batasan waktunya. Ada batas awal waktu, ada batas akhir waktu. Ya, tidak boleh sembarangan dikerjakan di luar waktunya. Saya pengen sholat itu sekalian saja dirapel tiap hari, gitu ya, biar simple gitu kan. 17 rakaat sudahlah satu kali saja, biar 10-20 menit selesai begitu kan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalaupun ada rukhsah menggabung-gabungkan sholat, itu bagi musafir atau orang-orang yang dalam kondisi tertentu. Itu pun tidak 5 waktu, hanya zuhur dan asar saja, kemudian maghrib dan isya saja. Subuh bisa ditarik ke isya? Tidak bisa. Subuh bisa nggak ditarik ke zuhur? Tidak bisa. Begitu. Ibadah salat terkait dengan batasan-batasan waktu. Puasa juga demikian. Puasa juga demikian. Boleh enggak saya pengen puasa Ramadan tuh di bulan Muharram saja? Boleh enggak? Ditakdim, gitu ya. Diawalkan, didahulukan. Boleh tidak? Enggak boleh. Karena Ramadan saya pengen ini dan itu. Ya, pengen tetap makan. Saya pengennya di bulan Muharram saja. Enggak bisa. Batasannya sudah ya Ramadan. Kemudian puasanya itu sendiri dimulai dari terbitnya fajar. Imsak mulai dari terbitnya fajar, waktu sholat subuh. Sampai kapan? Sampai maghrib, terbenamnya matahari. Itu batasan waktunya. Enggak boleh dimaju-maju, enggak boleh dimundur-mundur. Saya imsaknya pengen mulai, misalkan ya, pengen mulai maghrib saja puasanya, ya. Jadi nanti subuh berbuka gitu, siang bebas makan, boleh? Tidak boleh. Ya ketentuan batasan waktunya sudah baku seperti itu. Ya. Apalagi zakat, zakat setahun sekali yang wajib, ya. Ada zakat fitri, kemudian ada zakat mal, dikeluarkan setahun sekali terkait dengan waktu. Kemudian ibadah kurban juga demikian, hanya di ayam at-tasyrik, ya di hari-hari tasyrik atau di hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Kemudian hari raya juga sudah ada ketetapan waktunya, Idul Fitri kemudian Idul Adha. Kapan Ibu Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Kapan kita beridul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah. Selalu terkait dengan waktu, ya. Demikian pula urusan menyusui anak yang disebut dengan radha'ah. Ada batasan waktu enggak Ibu? Ada. Berapa lama? Haulain kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Kan begitu. Haulain kamilain, ya 2 tahun sempurna. Boleh enggak sampai 5 tahun? Boleh tidak?
kelas 5 SD masih ngenen gitu. Nah, gantel aja di ibunya. Boleh enggak ibu? Enggak boleh gitu ya. Tidak boleh. Anak-anak cukup 2 tahun saja. Kalau abinya itu mah bebas ya. Barakallahu fikum. Thayyib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi radha'ah untuk anak ini ada batasannya. 2 tahun, haulain kamilain. Tolak ada batasan tidak? Ada batasan waktu enggak? Kapan tolak itu kalau mau dijatuhkan? Ada yang pengalaman? Semoga enggak ada yang pengalaman ya. Kapan tolak itu dijatuhkan? Ketika si istri dalam kondisi yang pantas menghadapi masa iddahnya. Kapan itu? Ini ilmunya ya, tapi bukan untuk dipraktekkan. Ya. Janganlah kalau bisa enggak usah dipraktekkan ini. Ya. Kalau nanti misalkan ada ujian kita harus mempraktekkan masalah talak, nah ini ada batasan waktu. Kapan itu? Ketika istri sudah suci dari haidnya dan belum dijimai. Belum dijimai. Kalau hari Sabtu istri kita suci, maka hari Ahad ya kalau suami memang mau menjatuhkan talak bisa jatuhkan. Tapi jangan Sabtu suci, sorenya dikumpuli, Ahadnya ditalak, Anda boleh. Ya. Barakallahu fikum. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu talak. Talak dalam Islam ada berapa? At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang boleh dirujuk. Totalnya 3 kali. Terkait dengan batasan. Iddah juga demikian, ada batasan waktunya, ada 3 quru. Kemudian apalagi? Ada 4 bulan, 10 hari. Ada yang iddahnya sampai melahirkan. Semua terkait batasan waktu. Rujuk juga demikian. Ya, rujuk demikian pula. Ya, kalau misalkan ada seorang suami mentalak istrinya, maka dia boleh rujuk di masa-masa iddahnya. Kalau sudah keluar dari batasan iddah, tidak bisa rujuk kecuali dengan akad yang baru. Semua terkait waktu. Haid juga demikian. Ya, haid ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang kurang dari 7 hari, kurang dari 10 hari, di atas 7 hari. Nifas juga demikian, rata-rata 40 hari. Dan hukum-hukum yang lainnya. Semuanya terkait dengan masalah waktu. Nah, maka di dalam kehidupan tidak ada agama yang paling detail menjelaskan dan mengajarkan kedisiplinan kecuali dinul Islam. Ya tidak ini? Cuman ya demikianlah. Karena lemahnya iman kaum muslimin, sering sekali image tidak disiplin itu diarahkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Sampai yang punya istilah jam karet itu siapa? Kaum muslimin, gitu ya. Kenapa? Karena ya begitu. Ya suka ngulur-ngulur waktu. Jadi waktu itu jadi fleksibel, gampang saja. Kalau di pamflet pengajian ya mulai jam 9:00 itu maksudnya mulainya jam 9.30. Begitu kan? Iya. Kalau panitia kajian pasti paham itu. Gitu ya. Itu jam karet. Biasanya kalau daurah begitu ya. Ustaz cantumkannya jam 8.30 saja gitu. Kenapa? Soalnya jamaah itu suka ngaret gitu. Sudah tahu suka ngaret gitu ya, tapi tidak pernah dibahas gitu. Harusnya dibahas. Ya kalau jam 8.30 ya jam 8.30 begitu ya. Jangan aslinya mulainya jam 9 tapi dicantumkan jam 8.30. Ini namanya pembohongan publik gitu ya. Jam 9 ya jam 9, jam setengah 9 ya jam setengah 9. Begitu ya, barakallahu fikum. Jadi harusnya
Orang-orang beriman itu orang-orang yang paling disiplin waktu. Kenapa? Karena ibadah syariat yang ada di dalam ajarannya selalu terkait dengan masalah waktu. Dari sinilah kita memahami bahwa seorang mukmin terdidik untuk terbiasa teratur, tepat waktu, dan disiplin dalam melakukan hal-hal terkecil sekalipun. Sehingga kebiasaan baik ini tertanam dalam dirinya dan memberikan pengaruh besar dalam mencapai semua sasaran atau target hidupnya secara tepat dan akurat. Ayo kita biasakan disiplin ya, disiplin. Karena ini modal untuk orang itu bisa meraih cita-cita terbaiknya. Coba kalau orang pengen masuk surga tidak disiplin, bisa enggak? Enggak bisa. Disiplin, ibadah disiplin. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Nanti dikit-dikit rebahan dulu lah. Santai aja nah, ya kan? Begitu kan? Akhirnya begitu. Ya mohon maaf kalau surganya, kalaupun masuk surga ya surga level-level rendah begitu. Barakallahu fikum. Nah kalau sudah seperti itu ya rawan sekali. Justru bukan masuk surga gitu, malah terjatuh ke dalam neraka. Taib. Namun sangat disayangkan pada saat ini banyak kaum muslimin yang tidak lagi peduli dengan bimbingan Islam, sehingga kehidupan mereka dipenuhi dengan kelalaian dan kemalasan yang akhirnya membuat mereka tertinggal sangat-sangat jauh sekali. Ini salah satu penyakit ya orang Islam. Lalai, malas. Padahal Islam ngajarin kita untuk selalu semangat, istiqomah di dalam kebaikan. Taib. Kalaupun nampak ada gairah dan semangat yang luar biasa pada diri mereka, ternyata hanya terbatas pada ruang lingkup materi dunia saja. Ya, giliran yang menguntungkan baru semangat, gitu ya. Taib. Giliran urusan pekerjaan tidak mau terlambat, gitu kan? So kalau urusan kerja ke kantor, orang mau terlambat enggak? Enggak mau. Kenapa? Kenapa Bu? Ya, sampai para istrinya ikut riweuh begitu ya. Suaminya mau berangkat kerja ikut sibuk, gitu. Nyiapin seragamnya, nyiapin sepatunya, nyiapin sarapannya. Masya Allah, seisi rumah sibuk. Ya, komitmen jangan sampai terlambat. Tidak ada kata terlambat, begitu ya. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa orang itu tidak mau terlambat kalau masuk kantor, masuk kerjaan? Kenapa? Karena resiko. Resikonya apa? Resiko ke karir, ke jabatannya. Kalau saya terlambat terus, nilai saya merah di pekerjaan, di perusahaan. Kalau karirnya tidak bisa naik bahkan cenderung turun, nah ini pengaruh resiko kepada apa nih? Penghasilan. Ya kan, gaji tidak bisa naik, pangkat tidak bisa naik, jabatan tidak bisa naik, karir tidak bisa melejit, kan begitu. Takut dia dengan kerugian dunia. Tapi coba urusan sholat jamaah, santai saja. Apalagi sudah tahu qomatnya sekian menit, begitu kan? Santai banget itu. Allah mah tidak cerewet katanya. Yang cerewet itu Pak Ustadz. Ya. Kan begitu. Jadi masbuker, gitu kan? Hobinya masbuk aja gitu. Masih mending ya. Ada yang tidak tersentuh sama sekali, nggak mau ke masjid. Hobinya sholat di rumah. Oh masih mending lagi Ustadz, ada yang nggak sholat gitu. Nah yang seperti ini tidak boleh ya. Lihat kebaikan agama itu jangan yang di bawah, lihat yang di atas. Lihat yang di atas. Karena kalau lihat yang di bawah, selama-lamanya nggak ada perubahan, selama-lamanya nggak ada kemajuan. Nah begitu. Jadi kalaupun ada nampak gairah semangat yang luar biasa pada manusia, itu rata-rata ya terkait dengan urusan dunia. Padahal dunia itu fana.
Dunia penuh dengan permainan dan senda gurau. Lihat dunia. Ya, antum coba sempatkan ada waktu di keheningan malam atau pada momen-momen tertentu, sikon-sikon tertentu, coba perhatikan kehidupan manusia di dunia ini. Bagaimana kita akan mendapati betapa jauhnya manusia itu dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai amal soleh. Ya, hari-hari mereka penuh dengan permainan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Nah, ini bahayanya ya. Dunia itu sudah dinyatakan oleh Allah la'ibun walahun. Ditambah lagi memang orang itu senangnya main-main saja. Dan justru di zaman kita saat ini orang yang main-main cenderung berpenghasilan tinggi, gitu kan? Ya gimana tidak menggiurkan gitu ya. Ayo kamu harus jadi juara. Karena kalau kamu juara mengharumkan nama bangsa. Kan begitu. Nanti tenang, tak kasih bonus 5 miliar, enggak tanggung-tanggung para jamaah. Kerjaannya antum tahu apa? Main-main saja. Main bola, ada yang main bola bulu tangkis, ada yang main air, renang itu, main air, ya kan? Masya Allah, kerjaannya main-main saja. Tapi menggiurkan ini. Menggiurkan para jamaah, untuk dunianya menggiurkan. Padahal kerjaannya main-main saja. Di sisi yang lain, orang yang berjuang mati-matian mendidik ya generasi penerus, ya sebagai guru, ya pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka terbengkalai, begitu ya, terbengkalai. Lebih-lebih lagi guru-guru yang Masya Allah dengan keikhlasannya ngajarin anak-anak baca Quran, Iqra 1, Iqra 2, kadang tidak tersentuh dibandingkan orang kerjaannya main-main tadi, gitu kan? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Nah, ini fitnah akhir zaman. Bagaimana orang itu mengapresiasi orang-orang yang sesungguhnya sama sekali tidak ada ya kualitasnya ya untuk kebaikan-kebaikan, ya baik itu sifatnya duniawiyah lebih-lebih ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengingatkan kita semua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nih perhatikan ya, Al-Hadid ayat 20. Coba ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah diresapi, ditadaburi, ditafakuri, kemudian sinkronkan dengan fakta nyata hidup manusia di akhir zaman seperti ini. Perhatikan kata Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ya kan? Ada orang main-main di dunia bisnis, di dunia pangkat, jabatan, main-main di dunia, bahkan di dunia agama dipermainkan, permainan, gitu ya. Silih sikut, silih pukul, ya, silih ancam, nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah, silih hasad, begitu permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia itu perhiasan dan bermegah-megahan, tafakhur, berbangga-bangga antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta, anak-anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya jadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Coba disinkronkan dengan fakta di lapangan. Apakah iya dunia itu laib, penuh dengan permainan? Iya. Yang bikin menarik hati manusia itu tempat-tempat apa? Tempat-tempat permainan. Lihat selalu ramai. Begitu ya. Tempat permainan di mana-mana selalu ramai. Karena demikianlah dunia. Kemudian lahwun. Apa lahwun?
Lahwun itu sesuatu yang sia-sia, melalaikan. Ya. Ada orang nih sama-sama nonton. Selesai itu nontonnya saja sudah buang waktu gitu ya. Timnas final. Ya. Nonton 2 jam itu. Luar biasa. Sampai ibu-ibu pada komen di status. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama. Itu sudah melalaikan kan, betul? Laibun lahwun. Benar enggak ini? Benar. Ya. Sudah ditonton bareng-bareng, nanti jadi bahan pembicaraan lagi. Ya, ketika ketemu dengan temannya dibicarakan lagi. Oh, ini gara-gara si kaptennya begini. Itu 1 jam ngobrolin sesuatu yang sudah ditonton, sudah selesai. Habis lagi waktu. Ini lahwun namanya para jamaah. Lahwun. Di pengajian topik pembicaranya juga itu. Iya ya, itu pelatihnya yang gak benar. Ya. Ayo diobrolin. Lahwun bukan ini? Lahwun para jamaah. Terjadi kan? Ya. Laibun walahun. Apalagi ikhwan? Wazinatun, perhiasan. Ya, setiap manusia senang dengan perhiasan. Terutama siapa? Nah, pada ngaku ini. Alhamdulillah. Paling tidak kesadaran itu ya menjadi modal dasar gitu. Taib. Masya Allah gitu ya. Ada orang sudah punya WC, bagus Pak WC-nya. Hayo didekorasi lagi. Habis berapa? 1 juta apa 100 juta. Bikin WC saja itu. Ada WC kering, WC basah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ini apa namanya? Tafakhur. Kenapa? Karena dia datang ke rumah tetangganya, kok bagus WC-nya. Ya, siapa yang bikin? Pak tukangnya siapa? Ya, akhirnya kalau istri sudah begitu, nanti yang dicolek siapa Pak? Yang jadi korban siapa? Suami. Mas, ada sisa uang dingin enggak? Ya. Kenapa Dek? Ayo kita rehab itu WC gitu. WC para jamaah direhab sampai ratusan juta. Mau ngapain di WC gitu. Ya. Sampai dipasangkan televisi ya. Masya Allah. Ini bahayanya ya kalau orang itu gaulnya sama sosialita. Begitu, panas-panasan. Tafakhur. Ini jelas tafakhur. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Ini bahaya sekali dunia ini. Fitnahnya mengerikan. Tetangga rehab rumah, bangun. Panas gitu kan. Yang duluan panas siapa? Duluan panas siapa kalau tetangga bangun rumah, agreng, gedong, sigrong gitu. Siapa yang duluan panas? Biasanya siapa? Enggak ngaku lagi ini. Barakallahu fiikum. Ibu kalau tidak merasa santai saja gitu. Ini kan sekedar contoh. Begitu. Nah, biasanya wanita yang gampang panas. Wih, si fulan sudah bangun lagi. Nanti yang jadi korban siapa lagi? Suami. Dicolek suaminya. Ayo Mas, masa kita gini-gini aja gitu kan. Mas kan sudah naik pangkat gitu kan. Begitu. Nah itu para jamaah. Tapi insya Allah bukan wanita di sini ya. Ini mah di sana Bu gitu. Taib. Demikian. Nah itu tafakhur. Temannya pakai abaya bagus, harga 5 juta, gitu ya. Ini abaya belinya di mana, gitu ya. Oh ini mereknya luar biasa, merek terkenal, ya. Sampai dilihat-lihatin. Siapa lagi yang panas? Ada yang panas, gitu ya. Akhirnya ada yang lagi yang dicolek, jadi korbannya lagi, gitu ya. Barakallahu fikum. Begitu dunia, tafakhur, ya, tafakhur. Wa takatsur fil amwal, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Nah, ini berbahaya sekali para jamaah. Laibun walahun. Tadi malam ada apa tadi malam? Ada apa, Bu? Pada lihat tidak? Alhamdulillah. Tidur ya, kita pada Isya sudah tidur. Apa yang terjadi malam hari? Allahu a'lam.
Tapi kan dari menjelang maghrib tuh kelihatan sudah ya, ada indikasi gitu. Orang pada nyiapin bakar-bakaran, ya. Orang pada jual jagung-jagungan, gitu ya. Itu yang menengah ke pinggir, ya. Kalau yang menengah ke atas ya steak, apalagi itu hamburger macam-macam itu ya. Barakallahu fikum. Ngapain itu ibu? Katanya merayakan tahun baru. Saya malam pada Isya ya lewat di satu jalanan gitu ya. Masya Allah ya hampir tiap rumah itu ngadain kumpul-kumpul ya macam-macam ya dan lengkap dengan alat-alat bakar-bakarannya. Ngapain itu? Allahu a'lam. Mudah-mudahan sedang pengajian gitu ya, membahas kitab Ushulus Tsalatsah. Begitu kan? Ya, mudah-mudahan mah seperti itu. Tapi sepertinya enggak seperti itu. Begitu ya. Ternyata apa? Merayakan tahun baru. Tahun baru siapa yang dirayakan? Masehi. Punya siapa Masehi itu? Buatannya orang-orang paganisme Yunani kuno, Romawi kuno yang kemudian ya ditetapkan sebagai kalender Masihiyah oleh orang-orang Nasrani. Dan begitu ya. Artinya punya kita, punya umat Islam atau punya orang kafir? Punya orang kafir. Kalau orang kafir yang melakukan ya silahkan, tidak masalah. Ya. Kan di malam tahun baru itu orang-orang paganisme mereka sedang melakukan ritual pengagungan dan peribadatan kepada satu dewa ya yang bernama Dewa Janus. Dewa Janus ini dewa bermuka dua, depan dan belakang. Begitu menurut orang-orang paganisme. Yang akhirnya diambil nama bulan. Jadinya nama bulan Januari. Umat Islam jangan ikut-ikutan. Kenapa nama anaknya Januar? Ustaz, lahirnya bulan Januari. Kenapa nama anaknya Febri? Ustaz, lahirnya dulu bulan Februari. Ya, karena dia keturunan Jawa dikasih tambahan Febrianto. Begitu ya. Kenapa namanya Agus? Ustaz, dulu lahirnya bulan Agustus. Kenapa namanya Maya? Karena lahirnya bulan Mei. Kenapa nama anaknya April? Karena lahirnya bulan April. Kan begitu ya. Kenapa nama anaknya Yuli? Karena lahirnya bulan Juli. Ibu itu punya orang-orang Masihiyah, bukan punya orang Islam. Tidak usah ngasih nama itu pakai nama bulan. Ibu tahu itu nama-nama bulan Masehi itu dari nama-nama dewa. Januari dari nama dewa Janus, dewa bermuka dua depan belakang. Pernah lihat? Pernah lihat belum? Gampang, browsing saja. Dewa Janus, nanti keluar itu. Berhala yang bermuka dua, depan dan belakang. Februari itu berasal dari nama dewa Februs, artinya dewa kesucian. Maret itu dari nama dewa, namanya dewa Mars, dewa perang. April itu dari nama dewi, namanya Dewi Aprilis, dewi cinta. Orang-orang Romawi kuno. Kemudian Mei itu dari nama dewi juga, namanya Dewi Maya. Ada yang namanya Maya di sini? Barakallahu fikum. Dewi Maya itu diyakini dia adalah dewi kesuburan. Kemudian ada bulan Juni. Juni juga diambil dari nama dewi, namanya Dewi Juno. Juli itu diambil dari waktu kelahiran Julius Kaisar.
Agustus itu nama kaisar Romawi. Jadi mana yang islaminya? Enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi ibu kalau ngasih nama ke anak itu ya sing amanah. Kita umat Islam pakai nama-nama islami gitu ya. Jangan nyambung-nyambung pakai nama-nama bulan yang ternyata itu nama-nama dewa-dewi. Ada juga yang suka nyambung-nyambungkan nama anak dari nama bapak dan nama ibunya. Kenapa nama anaknya Irfan? Bagus, kirain teh diambil dari kamus bahasa Arab gitu. Ternyata enggak, itu nama saya dan nama suami saya katanya gitu. Irna sama Tofan. Ya, jadinya Irfan. Ada yang begitu? Ngasih nama anak disambungkan ya karena hasil berdua begitu ya. Namanya steng-steng. Dari nama bapaknya, nama ibunya. Ya, kalau yang disambungkan ngepas enak gitu. Coba kalau yang kurang enak gitu ya. Bapaknya namanya Abbas, ibunya Kokom. Jadi apa, Bu? Baskom. Barakallahu fikum. Makanya berilmu, ya berilmu, belajar. Ngasih nama anak itu harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini loh pakai nama-nama bulannya Masehi, nama dewa dan dewi itu. Ya, hayo dirayakan. Ibu tahu banyak sekali penyimpangan dari perayaan tahun baru. Banyak sekali. Kalau mau dirincikan ini banyak sekali. Pertama jelas tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Orang kafir yang mana? Semuanya kena. Para penyembah berhalanya, majusinya, nasraninya, yahudinya, ngumpul semua di situ. Nah, kita masa mau ikut-ikutan? Hayo ikutan acara Natalan. Nggak usah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nggak usah ikut-ikutan. Harus punya prinsip dalam beragama. Ya, jangan nano-nano, warna-warni. Bisa begini, bisa begitu. Dengan dalih apa? NKRI Ustadz. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Apa? Alasan apa? Di dunia orang bisa saja berhujah, beralasan. Di hadapan Allah, nanti di akhirat, apa yang mau kita jawab di hadapan Allah? Ya kan? Kalau di dunia, so ilmiah. Ini loh alasannya kenapa kita itu harus toleransi. Begini. Menurut penelitian ini begini. Barakallahu fikum. Bagaimana nanti di akhirat? Jadi konsepnya jangan apa kata dunia. Apa kata dunia? Kalau masalah seperti ini masih diperdebatkan. Apa kata dunia? Tuh orang sudah bikin pesawat. Tuh orang sudah ke Mars. Tuh orang sudah ke bulan. Kan begitu ya? Barakallahu fikum. Anda punya prinsip begitu, kita juga punya prinsip. Apa kata akhirat? Ya kan? Apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita ada di akhirat? Ini loh keimanan. Kita beriman kepada kehidupan akhirat. Apa nanti kata akhirat? Jangan apa kata dunia. Dunia ini loh mau hancur. Fana dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan hancur di muka bumi ini. Masa kita mau mati-matian mempertahankan yang akan hancur? Kita lebih butuh akhirat ketimbang dunia. Ayo sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Sayangi kaum muslimin di sekitar kita. Dengan cara apa? Tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, belum tabzirnya. Mubazir. Ya. Nyalakan petasan. Pakai duit enggak itu? Pakai. Bahkan katanya ada yang satu kali meledak 100.000. 100.000. Sekali meledak 100.000. Dia beli 100. Berarti habis berapa tuh? 10 juta. Dan itu keren, masuk berita itu, viral. Ya. Ya begitulah orang kalau mau keren, beken, kan begitu tafakhur. Tafakhur. Sifat daripada dunia. Ya. Berbangga-bangga, bermegah-megahan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Orang di rumah sakit terganggu, yang sedang sakit terganggu, ya kan? Dengan suara-suara ledakan itu bisa mengancam
musibah, bencana, kebakaran dan lain sebagainya. Bahkan bisa mengancam nyawa. Ya, ketika kemudian meledaknya bukan di udara gitu, malah meledak di dalam baju orang kayak apa? Karena salah sasaran. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Masih di pembahasan tentang modal dasar. Taib, sudah 10:30, afwan. Kita langsung tutup saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.